Kemarin ya di video saya sebelumnya, belajar-belajar Bitcoin yang inisialnya TR ini ngata-ngatain gua terlalu tua lah, terlalu tidak mengerti apa itu Bitcoin, tidak mengerti apa itu cryptocurrency, disuruh gua belajar bodoh gitu. Ya nggak apa-apa. Gua merasa bahwa diri gua itu bodoh dan justru itu saya pengen belajar terus gitu. Saya tidak pernah puas untuk belajar. Saya pengen tahu karena saya merasa bahwa diri saya itu bodoh. Nggak apa-apa. Saya merasa bahwa kalau saya dikatakan bodoh itu ya itu waktunya saya untuk lebih banyak belajar lagi gitu. Ya, saya tahu bahwa belajar-belajarnya TR ini, bocah-bocah Bitcoin yang terhormat, yang saya sayangi, yang saya muliakan ini adalah orang-orang pinter alias orang-orang cerdas, sehingga mereka dengan saya anaknya mengatakan bahwa orang lain itu bodoh, tidak mengerti Bitcoin, hanya mereka yang mengerti Bitcoin. Oke, biar fair ya, di video ini saya akan membahas apa itu kelemahan dan kelebihan Bitcoin, terutama kelemahannya ya. Saya akan membongkar ya, bukan cuma Bitcoin saja, saya akan membongkar saham gitu. Saya akan membongkar kelemahan dan kelebihan daripada saham, terutama kelemahannya. Kelemahan saham saya akan bongkar duluan dan kelemahan Bitcoin. Oke, mari kita mulai. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Untuk membongkar apa itu kelebihan dan kelemahan daripada Bitcoin ini, kita akan mengurai kembali. Kita akan mundur sedikit ke belakang dan kita akan membahas apa pengertian atau definisi daripada Bitcoin dengan saham. Bitcoin adalah salah satu aset kripto pertama yang memperkenalkan konsep baru tentang uang yang sepenuhnya hidup di internet. Bitcoin disebut juga dengan mata uang digital yang terdesentralisasi. Sedangkan saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Jadi simpelnya ya, Bitcoin ini seperti mata uang digital gitu. Karena perubahan zaman itu mata uang itu tidak hanya mata uang seperti yang ada kita lihat seperti sekarang nih, mata uang uang kartal gitu. Akan tetapi dengan perubahan zaman ada semacam Bitcoin, yaitu mata uang digital. Sekarang kita akan bongkar kelemahan daripada saham. Biar fair ya, kelemahan saham ini adalah, jadi kalau misalnya nih ada saham nih, saham A misalnya, yang sangat berpotensi, yang paling berpotensi untuk jadi bandarnya adalah ya owner perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya nih kita beli satu perusahaan gitu, kita kan nggak tahu seluk-beluk perusahaan itu seperti apa. Mungkin bisa kita belajar dari laporan keuangan segala macam. Tetap juga kita bisa hilaf juga kan. Tetap juga bisa kita ada yang tertinggal gitu, ada yang tidak terekspos keluar gitu. Jadi hanya yang tahu itu ya owner-ownernya gitu, pendiri perusahaan itu sendiri gitu. Bahkan para investor-investor terkenal seperti dewa-dewa investasi juga seperti Warren Buffett, Lock Keng Hong juga investor yang paling terkenal di Indonesia. Lock Keng Hong juga pernah yang namanya rugi dalam saham. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya tetap untung di sebuah perusahaan. Tetap ada ruginya. Karena apa? Karena kelemahan saham ini ya bisa aja seperti saya katakan tadi itu, bandarnya itu, jadi bandar itu bukan cuma bandar yang misalnya beli saham, borong saham, serok saham, atau pom-pom segala macam gitu, atau beli saham goreng, atau saham apalah gitu, atau misalnya nih yang punya duit banyak seperti yang punya duit asuransi, punya duit untuk pensiunan gitu, yang megang pensiunan segala macam, itu kan duitnya kan gede-gede kan, karena instansi atau perusahaan gede gitu. Bisa aja mereka misalnya beli perusahaan itu, dan kalau sudah naik ya dijual lagi gitu. Jadi semacam pom-pom gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah banyak juga, tapi tidak semuanya ya, owner itu yang jadi bandar itu sendiri gitu. Dia punya perusahaan nih, dia jadi merangkap jadi bandar gitu. Mungkin dia lagi butuh duit atau nakal gitu. Kita nggak tahu kan, nggak tahu seluk-beluk perusahaan itu. Jadi ibaratnya nih kita beli suatu perusahaan itu ya, yang punya tahu seluk-beluk perusahaan itu seperti rumah misalnya. Iya, yang punya rumah kan, kalau kita tamu atau misalnya penghuni baru, kita pembeli saham baru misalnya, kita nggak tahu kan seluk-beluk perusahaan itu seperti apa dulunya, di mana pintunya, di mana jendelanya, di mana kuncinya, di mana ditaruh itunya. Pokoknya yang tahu rumah itu adalah owner atau pendiri perusahaan itu. Ya, bisa aja ownernya itu menjadi bandarnya gitu.
Bisa aja dia yang menjadi bermain di perusahaan itu. Oke, sekarang kita bongkar apa itu kelemahan daripada Bitcoin. Bitcoin itu kelemahannya adalah tidak punya underlying atau tidak punya aset. Jadi tapi jangan marah dulu ya. Bukan berarti saya mengatakan Bitcoin itu jelek ya. Jangan marah dulu, karena saya akan memberikan analogi yang sangat sederhana. Jadi analoginya seperti ini misalnya. Dulu saham Bumi pernah bangkrut. Saham Bumi itu seperti saham yang bergerak di bidang batu bara ya, yang punya itu dulu Pak ARB. Jadi saham Bumi Resources ini pernah dipilotkan masuk PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Pokoknya saat itu Bumi mau mengalami goncang-ganjing. Jadi kalau ada istilah Bumi goncang-ganjing itu, jadi waktu itu Bumi itu sangat terkenal banget gitu, sangat viral banget itu. Karena apa? Karena udah punya tunggakan utang, terus dipilotkan. Jadi pokoknya seperti udah jatuh di tangga lagi. Dan yang paling banyak membeli saham saat itu, bukan yang paling banyak sih, tapi yang nilai sahamnya paling jumbo saat itu ya Pak Loh Keng Hong saat itu. Dia membeli banyak saham Bumi saat itu. Walaupun Pak Loh Keng Hong itu sudah baca laporan keuangan, sudah mengenal perusahaan, sudah ahli dalam investasi, sudah dewa dalam investasi, tetap dia terjerumus juga kan. Tetap itu juga kan pernah mengalami yang namanya risiko dalam membeli saham juga kan. Namun ini ada namunnya nih. Walaupun saham itu misalnya kayak gitu punya banyak tunggakan utang atau dipilotkan gitu, tapi ada yang namanya kreditur atau orang yang mengakuisisi. Jadi ada saat itu yang mengakuisisi saham daripada Bumi atau semacam kreditur lah gitu. Dan Pak Loh Keng Hong bisa mendapat uangnya kembali gitu. Gak terlalu untung sih, tapi bisa mendapatkan uangnya kembali, tidak rugi-rugi amat gitu. Jadi kalau di Bitcoin ya, kalau kita bandingkan dengan Bitcoin misalnya nih, kita beli shitcoin misalnya, terus tiba-tiba ini bangkrut lah misalnya, punya nggak terkendali harganya gitu, bisa hancur-hancuran gitu. Nah yang jadi permasalahan adalah, bisakah seperti saham tadi itu, bisa ada yang mengakuisisi atau ada kreditur misalnya, ada yang membeli saham itu atau membeli Bitcoin ini. Apakah ada yang membeli shitcoin ini? Saya rasa nggak ada. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa Bitcoin itu buruk ya, bukan itu tujuan saya. Tapi yang paling utama adalah kita akan membongkar kelebihan dan kelemahan daripada Bitcoin itu sendiri atau saham itu sendiri. Saya juga tidak mengatakan bahwa saham itu yang terbaik, bukan. Menurut saya pribadi ya, investasi yang paling buruk itu ya investasi yang tidak kita mengerti gitu. Jadi investasi itu bisa menjadi judi. Mohon maaf ya, dalam tanda petik bisa jadi judi. Misalnya kita beli koin misalnya, atau beli saham misalnya, bisa aja kita beli saham itu seperti judi. Karena kita tidak mengerti, tidak memahami bagaimana itu seluk-beluk saham ini, tidak mengerti apa yang kita beli, tidak kita pahami, tidak punya pengalaman di situ, tidak punya ilmunya di situ, tidak punya pemahamannya di situ yang sangat mendalam gitu. Bisa aja jadi judi kan. Sama seperti di Bitcoin misalnya, bisa aja Bitcoin menjadi untung kan, nggak ada masalah kan. Jadi intinya saya tidak mengatakan bahwa saham itu lebih baik daripada Bitcoin ya, tapi cuman yang saya kritik ini ya, bukan Bitcoinnya ataupun sahamnya. Yang saya kritik itu adalah para penyepong daripada yang inisialnya TR ini. Mereka memuja TR ini, memuja-muji seperti dewa, seperti Tuhan gitu. Kalau kita kritik dikit langsung ngamuk gitu. Mereka bilang ini nonton video itu cuma judulnya, terus nanti komen gitu secara brutal gitu, ngomong secara pribadi gitu. Mereka tidak menonton semua videonya, mereka hanya membaca judul-judulnya aja gitu. Mirip seperti orang yang terlalu fanatik lah gitu. Orang terlalu fanatik itu kan pikirannya tidak rasional. Mereka mengidolakan seseorang itu seperti Tuhan gitu, tidak punya kritik, tidak bisa dikritik, tidak punya kelemahan, tidak punya kelebihan. Walaupun saya menyukai gaya investasi Warren Buffett misalnya, seperti Pak Loh Keng Hong misalnya, tetap saja misalnya kalau ada yang kritik saya terima aja gitu. Bahkan saya juga sering mengkritik Pak Loh Keng Hong, saya mengkritik secara pribadi cara investasinya Warren Buffett, karena semua orang itu punya cara-cara sendiri gitu. Bisa aja cara mereka yang dulu investasi itu tidak relevan lagi jam sekarang gitu. Bukan berarti kita mengatakan bahwa kalau kita tidak beli Bitcoin, kita bukan orang yang cerdas gitu. Kalau kita tidak beli Bitcoin, kita bukan orang yang keren. No.
Tidak seperti itu kawan. Kalau investasi itu investasikan apa yang kita kuasai gitu. Jadi walaupun TR ini menggunakan teknik, ya saya tahu bahwa tekniknya itu untuk menyedot perhatian manusia itu harus ngomongnya itu agak sedikit songong gitu. Tap 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 tap. Kalian itu bodoh, IQ kalian itu mirip sama simpanse dan lain sebagainya. Pokoknya kalian itu gini dibohongi segala macam gitu. Itu teknik marketing ya, jangan kemakan ya. Itu teknik marketing ya. Jadi saya content creator, jadi saya tahu mengambil atensi seseorang itu seperti apa. Atensi penonton itu saya tahu gimana caranya gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Intinya adalah kita jangan ribut lah. Kita jangan membandingkan antara investasi saham dengan Bitcoin. Itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Oke, sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah selama kotak asaran diisi dengan duit di Indonesia, maka Indonesia tidak akan pernah maju sampai kiamat pun. Saya Rea Gnostik, salam rasional.